Bismillah, Alhamdulillah sore ini sudah dibersamai oleh pasangan yang Masya Allah banget. Jadi mereka berdua ini dai dan daiyah yang bertemu di saat masa pengabdian, sama-sama berasal dari daerah yang sama juga ya, ditempatkan di tempat pengabdian yang sama juga. Dan coba silakan dikenalkan dulu dari mana, nanti baru kita tanya-tanya. Bismillah, nama saya Saiful Hayat, asal dari Garut, Jawa Barat. Cuma saya asalnya Garutnya itu hampir dekat ke pantai sih, Bungbulang, Kecamatan Bungbulang. Dan alhamdulillah ke tempat tugas pengabdiannya di Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Jawa Barat. Belum ya? Ya, itu saja. Tetehnya? Nama saya Risma, asal Garut juga sama. Masya Allah. Pengabdiannya di Adi Jawa Barat juga. Masya Allah. Ketemunya beneran lagi pas pengabdian? Iya. Ada yang nyomblangin nggak? Nggak ada sih. Boleh dipakai. Oh iya. Kalau bilang cerita gitu ya awalnya, memang ya mungkin itu bagian daripada takdir Allah ya. Masya Allah. Soalnya gimana ya? Tadi sangka-sangka gitu. Saya tuh pas wisuda, awalnya pas wisuda ya biasalah kan itu ada hijab ya, ada hijab. Nah akhirnya yang ikhwan udah dipanggil semua, kelar semuanya. Nah baru yang ahwat, ya kita tuh nggak lirik ke sana kemari ya saya fokus. Cuma pas disebutkan nama saya tuh nggak kenal gitu, nggak pernah dengar namanya Risma, nggak pernah dengar itu. Tapi yang menjadikan langsung nyet gitu di pikiran saya itu cuma dari Garut ya, ada yang dari Garut ya gitu ya, langsung ada yang dari Garut nih. Nah pas maju ke depan nggak kelihatan kan ya, dikasih ijazah udah aja gitu. Cuma saya kepikiran ada juga yang dari Garut. Nah singkat cerita saya nggak tahu lah apakah ada pengabdian yang ada cerita memang kata Ustaz Doain ada yang ngabdi di Akademi Dakwah Musripah gitu yang di Akademi Dakwah Indonesia Jawa Barat, tapi nggak tahu siapa itu. Tapi selang beberapa pekan itu, ternyata dia gitu. Masya Allah. Nah, itu. Gimana nih perasaannya? Maksudnya bagian dari takdir Allah lah ya, dipertemukan di satu pengabdian, lalu sama-sama berasal dari Garut juga gitu kan. Bagaimana perasaannya saat benar-benar Allah jadikan sepasang gitu, yang halal. boleh si tetehnya boleh atuh. Mungkin kalau perasaannya ya, mungkin di luar dari dugaan ya, di luar dugaan kami gitu, Pertama, memang tadi disangka bahwa kami berdua bisa ditempatkan di pengabdian yang sama. Waktu itu memang ya karena itu mungkin karena sebagaimana hadis Rasulullah ya, innamal amru binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Jadi apa yang diniatkannya itu memang karena hijrahnya karena Allah atau karena ingin menikahi sesuatu atau lain sebagainya. Ketika waktu itu memang saya niatnya itu berpikir kayak gini, ya Allah, kalau memang saya mau tugas pengabdian itu di luar Jawa Barat, di luar Jawa gitu ya, mungkin saya nikahnya nanti aja gitu ya, setelah beres pengabdian. Tapi kalau memang saya ngabdinya di daerah Jawa Barat itu, saya berniat salah satu ingin menunaikan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu menikah gitu. Tapi memang itu Allah menjabah gitu. Ketika saya memang ditugaskan di Akademi Dakwah Indonesia Jawa Barat, dan Allah juga mengirimkan sosok yang sangat luar biasa gitu, yang tidak disangka-sangka. Dan ya alhamdulillah ketika saya punya niatan demikian, saya ngobrol ke salah seorang ya pimpinan di sana, Ustaz, saya punya niat untuk menikah dengan dia gitu ya, disebutkan ya dengan ini gitu. Ya alhamdulillah Ustaz Doain menyambut dengan baik dan menjadi fasilitator itu bagi kami gitu. Masya Allah. Terus tetehnya gimana? Terus ada cerita juga sedikit. Jadi sebetulnya pengabdian Risma tuh awalnya nggak di Adi Bandung. Rencana awal tuh Umi Ririn tuh bilang hubungin Risma tuh pengabdiannya mau ditempatin di Lampung. Terus pas tahu ternyata Ustadz Saiful juga awalnya tuh ternyata mau ditempatin di mana? Di Palu. Di Palu. Oh, ya Allah. Cuma tiba-tiba iya gitu. Jadi bareng aja ketemu di Dewan Dakwah Jawa Barat gitu. Ketemu awalnya gimana? Saya juga waktu pas pertama kali nyampe ke Adi Bandung gitu ya, 1 minggu tuh belum lihat
secara langsung gitu. Yang mana sih musyrif tuh gitu, nggak tahu juga gitu. Terus ketika kumpul ya. Ya, yang malam itu. Iya. Nah, Ustadz Saipul tuh kayak ngasih motivasi gitu untuk anak-anak sama perkenalan gitu. Cuma saya juga nggak ngeliat ke depan gitu, biasa aja. Jadi itu juga belum tahu gitu. Pas tahu tuh ketika apa ya? Ketika beliau mulai ngajar di MI. Nah, sudah mulai bertugas ya? Iya, kan ada apel pagi. Jadi kalau yang ikhwan tuh duduknya di depan, kalau ibu-ibu di belakang. Nah itu sih baru ngeliat gitu. Oh, baru oh ini gitu. Iya. Terus awalnya siapa nih? Si masnya duluan yang langsung nembak ini gitu. Atau dari awal udah karena sama-sama dia di Bandung gitu kan, sama-sama satu angkatan, udah langsung ditandain lah atau bagaimana? Iya, kalau memang itu mungkin awal yang pertama ngechat gitu ya. Maksudnya ngechat itu bukan artian karena tugas gitu ya. Tiba-tiba saya Risma itu pertama ngechatnya itu, Ustadz tolong bukain gerbang waktu itu apa ya? Karena ada ikhwan ahwat yang mau keluar mau beli obat kalau tidak salah. Nitip beli obat. Itu pertama percakapan kami. Nah, waktu itu memang saya udah ada niatnya, tapi saya juga masih belum tahu kan wajahnya seperti apa dan sebagainya, karena setiap hari pakai masker dan sebagainya. Tapi saya punya rasa gitu, kayak ada chemistry gitu. Kayak ada magnet gitu. Gitu kan. Saya berpikir ini mungkin salah satu daripada doa saya mungkin ya. Setiap hari saya minta, ya Allah kirimkanlah seseorang yang bisa mendampingi saya agar saya bisa sedikit-sedikit bisa mengikis itu, menghilangkan dosa gitu. Ya alhamdulillah Allah, mungkin ini bagian daripada doa saya, Allah datangkan gitu. Ya saya tidak berpikir panjang, bismillah. Saya waktu itu memang tidak punya persiapan apapun, tapi saya dengan bismillah gitu ya. Ya kata mungkin melamar dengan bismillah itu. Ya itulah. Saya bismillah aja obrol ke Ustadz, saya udah mau siap menikah. Saya mohon bimbingannya dan tolong antar saya untuk ke rumahnya untuk lamar gitu. Tapi sebelumnya tahu nggak Teh Risma ini misal ya, karena kan kita belum tahu latar belakang bagaimana, belum pernah ngobrol juga selama di ini. Mungkin nggak Teh Risma ini ternyata udah ada yang punya gitu, udah ada yang mengikat dan lain sebagainya. Iya. Dibalik. Ya. Kalau waktu itu saya juga gak tahu sih, gak kepikiran sampai ke sana ya. Maksudnya saya berpikir ya saya punya niat, saya sampaikan aja gitu aja. Kalau memang saya waktu itu pikirnya, kalau memang saya punya niat baik, dan memang kalau dia udah punya pasangan, ya pasti dia kan bakal istilahnya nolak gitulah. Ya saya sampaikan aja niat saya itu yang terbaik, yang niat baik saya gitu. Kalau memang diterima, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya mungkin itu bukan daripada bagian jodoh saya gitu. Udah itu aja. Pertanyaan tentang waktu nih, berapa bulan sejak dari bertemu dan ngechat pertama itu? Pertama saya sampaikan itu niat kalau tidak salah 2 hari sebelum Ramadan. Masya Allah. 2 hari sebelum Ramadan, dan alhamdulillah datang ke rumah untuk melamar itu setelah Idul Fitri ya. Sepekan gitu. Kan taruh dulu. Oh iya, di bulan Ramadan taruh dulu. Di bulan Ramadan taruh dulu ke rumah saudara di pertengahan bulan Ramadan, baru setelah Idul Fitri baru ngelamar. Jadi 1 bulan setelah taruh 2 pekan setelah taruh baru lamaran. Lamaran resmi ya? Lamaran resmi atau langsung lamaran resmi. Iya. Karena waktu itu dari lamaran ke nikah tuh berapa lama? Dari lamaran ke nikah kurang lebih 2 bulan. Soalnya nikah itu sehari sebelum Idul Adha. Widih. Ya, besok itu langsung sholat berjamaah, sholat sunnah bareng gitu. Terus mau nanya nih, tiba-tiba ada dari salah satu alumni yang pernah belajar bareng tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, ujug-ujug gitu kalau bahasa orang Sunda mah ya. Iya. Ujug-ujug datang ke rumah gitu, minta gitu. Gimana perasaannya Teh? Kaget, nggak nyangka juga ya. Soalnya emang pas pengabdian tuh belum ada rencana mau nikah gitu. Karena rencana awal tuh mau nikahnya selesai pengabdian dulu. Jadi ada beberapa ikhwan juga yang sempat mau ini gitu ya. Ya. Cuman sama saya tuh ya dikasih persyaratan karena belum mau nikah dulu gitu. Ada yang mau nunggu gitu ya, gitu-gitu. Nah sampai akhirnya Ustadz Saipul menyampaikan niatnya gitu. Kaget banget karena emang dulu juga pas di
di Adi itu nggak pernah kepikiran sama beliau gitu ya. Terus pokoknya nggak pernah kepikiran sama sekali gitu sampai tiba-tiba menyampaikan niatnya gitu ya mau menghitbah. Itu gimana ya? Kaget. Terus sebetulnya kalau perasaan suka gitu juga enggak ya? Belum ada ya? Enggak gitu. Cuman Enggak loh, malah enggak, Bu. Ya Allah, sudah dihaluskan belum iya, ada, ternyata enggak ada. tapi kalau ada rasa kagum ada gitu. Kalau ketika melihat beliau lagi menyampaikan di forum gitu ya, itu kalau melihat penjelasannya tuh Ana tuh kagum sama itunya gitu ya. Ketika beliau menyampaikan sesuatu tuh beliau menyampaikannya dengan gimana ya, penuh karismatik. iya gitu ya. Terus beliau juga nggak terlalu berkomunikasi sama awal tuh juga nggak yang gimana gitu ya, cukup menjaga juga gitu beliau tuh. Jadi saya tuh pas ketika beliau itu ada rasa senang juga, kaget juga, langsung sampaikan ke orang tua gitu ya. Karena sebelumnya tuh ada beberapa ikhwan juga sama saya tuh dikasih tahu semua kan ke orang tua. Dan ternyata orang tua juga sama gitu, kayaknya sereknya sama yang ini deh, sama Ustaz Saiful ini gitu ya. Jadi emang kayak dipermudah banget ya sama Allah juga. Masya Allah. Dan gak nyangka juga gitu kalau misalnya bakal nikah di tengah pengabdian gitu. Jadi menikah tuh di pas 2 hari sebelum Idul Adha ya? Iya, bulan Juli. Juli. Berarti genap 1 semester. Semester depannya benar-benar mulai hidup baru juga kan? Nah, Nisa tuh dapat informasi katanya Teh Risma ini jadi raisanya anak-anak STID nih gitu. Jadi waktu pas lagi Teteh sama masnya nikah tuh mereka seakan-akan patah hati gitu. Gimana nih tanggapannya? Kalau itu sih nggak tahu. Iya nggak tahu. Terus sosialnya gimana nih? Maksudnya kan mungkin tadi sempat disinggung juga sama tetehnya ini bahwa ada beberapa ikhwan yang sebelumnya pernah maju gitu, sempat maju kan? Iya. Tapi bukan ditolak ya? Atau bagaimana? Otomatis ditolak? Sebelumnya nggak ditolak langsung gitu ya. Cuman saya sampaikan persyaratannya kalau belum mau nikah cepet-cepet gitu ya. Gitu. Mau selesaiin pengabdian dulu gitu. Dan mereka menyanggupi gitu. Tapi di samping itu saya juga istikharah gitu ya, istikharah aja. Nah, ya itu nggak tahu kenapa ketika Ustaz Saiful yang menyampaikan, saya tuh kayak langsung yakin aja gitu. Padahal sebelumnya juga saya tuh nggak tahu beliau tuh kayak gimana, latar belakangnya juga kayak gimana, nggak tahu. Dan selama kuliah juga emang nggak pernah ngeliat sama sekali gitu ya, nggak pernah lihat dan nggak tahu gitu. Nggak tahu sama sekali gitu kalau ada beliau gitu. Biasanya kan kalau misalnya ada kuliah bareng gitu, ada lah gitu ya, maksud tuh kayak berpapasan gitu. Tapi kalau beliau tuh kayaknya nggak pernah lihat sama sekali gitu. Terus ya gitu deh. Tapi itu maksudnya ikhwan yang datang itu langsung menghadap orang tua atau langsung jalur pribadi ke antum? Sebelumnya jadi perantara. Oh, lewat perantara ada murabinya ada. lagi. Terus sempat juga ketemuan di rumah gitu ya. Disambut juga sama keluarga saya gitu ya. Cuman itu belum bukan lamaran gitu, kayak ta'aruf aja. Jadi dia meminta kan. Cuman dia menyampaikan kalau dia sanggup mau menunggu gitu. Cuman memang belum ada jawaban dari saya pada saat itu, memang belum ada yang menghitbah. Oh, belum ada yang langsung kayak Ustaz Saiful ini ya gitu. Iya. Tapi kalau yang datang ke rumah udah gitu, cuman belum menyampaikan niatnya untuk menghitbah gitu. Hanya ya itu menyampaikan perasaannya saja gitu ya, kan. Kayak ya. gitu. Nah, antum gimana nih? Tadi kan juga Ana sempat singgung tuh kalau Teh Risma ini jadi raisanya ikhwan-ikhwan di STID. Terus juga dengar beliau menceritakan langsung bahwa sebelumnya tuh ada ikhwan-ikhwan juga loh, dan antum bukan orang pertama gitu yang datang. Bagaimana tanggapan antum? Ya, kalau masalah itu saya juga sih kurang tahu. Kalau ya Risma ini memang terkenal gitu ya kalau di kalangan ikhwan gitu ya. Soalnya saya juga baru tahu itu pas soalnya saya kan nggak di publik gitu ya ke teman-teman.
Jadi saya dikasih tahu sama teman-teman itu ya pas ngasih undangan aja. Wih, kaget ya kaget. Ya, pada kaget sama teman-teman juga. Nggak ada yang tahu itu paling cuma teman dekat yang pas pengabdiannya bareng aja. Nah pas saya share itu undangan di grup, terutama di grup pengabdian kalau tidak salah, ya teman-teman itu langsung wah ya. Kalau bahasanya itu luar biasa gitu ya, si Apple dapat dia gitu ya. Bahasanya gitu bahasanya. Wah emang seberapa inilah gitu. Pokoknya saya juga ya mungkin alhamdulillah kalau gitu. Semakin yakin ya mungkin itu udah bagian daripada takdir Allah. Ya saya bersyukur aja mungkin itu. Tidak ya kaget juga cuma mereka sampai mengatakan gimana gitu bisa dapat dia gitu. Saya juga gak tahu lah, ini juga mungkin bagian prosesnya biasa aja ya. Cuma kena ta'aruf udah aja lamaran itu, nggak ada proses yang lain itu. Nah, itu aja. Ini kan satu semester itu masing-masing ya, maksudnya terus semester kedepannya mau mulai hidup baru berdua bareng, pengabdian bareng sebagai suami istri. Selanjutnya akan ada proyek apa gitu dari kegiatan dakwah dari dai dan daiyah ini? Iya, sekarang alhamdulillah gitu ya, setelah resmi gitu ya, secara sah menjadi suami istri, kegiatan dakwahnya alhamdulillah kami rencana untuk melanjutkan di Akademi Dakwah Indonesia Jawa Barat, khususnya mungkin di lingkungan Pusdiklat karena di sana banyak unit-unit yang lain. Jadi mungkin saya rasa dengan adanya ya kita dengan istilahnya bergabung itu, jadi mudah untuk berkomunikasi gitu. Jadi kami bisa memudahkan untuk membuat program dan sebagainya, khususnya mungkin di ADI Jawa Barat gitu. Dengan program-program memang alhamdulillah semakin kesini semakin banyak program yang kita bisa laksanakan. Kalau kemarin kan susah gitu untuk komunikasi, untuk menyatukan antara program Ikhwan dengan Akhwat, tapi sekarang mah tinggal ngobrol aja santai gitu, nggak perlu sambil ngopi dan sebagainya gitu. Makin kuat ya dakwahnya ya. Makin kuat, insya Allah. Masya Allah. Terus ada pesan nggak buat teman-teman yang masih jomblo? Siapa tahu di pengabdiannya menemukan juga gitu kan? Atau ada, ini kalau menemukan juga kisah seperti ini tuh harus bagaimana gitu? Mungkin bagi teman-teman yang pertama itu pasti niat ya, pasti niat. Yang penting ada kemauan aja dulu, ada kemauan gitu, ada kemauan. Udah kalau masalah siap dari segi finansial gitu, itu menantilah. Allah juga udah mempersiapkan kalau kita udah punya niat, masalah finansial mah Allah akan mendukung nanti gitu. Yang penting ada niat dulu. Nah kalau udah ada niat, mungkin nanti kalau di istilahnya lagi pengabdian dan lain sebagainya, kalaupun sudah ada implengan atau udah ada targetan gitu, ya udah aja kita pertama memang kita berkomunikasi dulu dengan Allah. Berkomunikasi dengan Allah memang kalau Allah udah memberikan jalan, nah tinggal kita sampaikan ke orang tua. Insya Allah orang tua juga tidak akan, ketika ada suatu niat yang memang baik, orang tua tidak akan menolak gitu, pasti akan malah mendukung. Justru orang tua juga sempat kaget gitu ya, karena selama saya kuliah sekolah dulu gak pernah bicara masalah cewek gitu, perempuan gak pernah. Malah saya itu waktu itu pertama ngabdi ya dapat istilahnya adalah mukapah gitu dari sekolah dan sebagainya. Mah saya tuh pengen nabung gitu. Orang tua itu pikirannya tuh mau S2 ya pokoknya mau nabung ya. Pas di akhir pas ini saya tuh punya rencana gitu, mau S2 ya. Ketawa saya tuh senyum aja. Bukan apa aja. Tapi ketawa aja saya tuh. Apa aja namanya, mau S2 mau di mana aja. Berapa ini per semesternya lain sebagainya, daftarnya berapa dan sebagainya. Mau nikah mah. Kaget, benar kau aja mau nikah. Iya, sedang mau menikah. Emang udah ada calonnya? Insya Allah itu udah ada. Dan sebagainya dijelaskan dan sebagainya. Ya udah kalau udah ada mau nikah, mama tidak bisa menghalang-halangi, itu adalah niat baik, mama doakan aja semoga lancar. Udah itu aja gitu. Masya Allah, itu kan untuk Ikhwan ya. Coba untuk Akhwat, pesan untuk Akhwat apalagi yang dengan umur-umur segini melihat teman-temannya, apalagi yang bertemu di pengabdian, pasti kan otomatis ada harapan-harapan tersendiri mungkin ya, selain mengharap kepada Allah bahwa mudah-mudahan kisah aku juga seperti dia gitu kan. Pasti kan ditanyain juga kan sama teman-temannya Kak. Iya kan. Nah, coba pesan untuk teman-teman Akhwat tuh gimana? Kalau menemukan kisah yang sama atau menjalani kisah yang sama. Apa ya? Apa ya?
Iya, bagaimana misalnya Teteh ngasih tahu kisi-kisinya, kalaupun nanti memang ada yang berniat serius gitu kan, istikharah lah atau bagaimana lah. Sama kayak Ustadznya bagaimana tuh? Dari sisi Teteh lah, maksudnya Teteh kan sudah menjalani gitu loh. Sekarang sedang menjalani hidup lain sebagai istri gitu, bukan lagi sebagai teman seperjuangan yang bisa jauh ya, maksudnya benar-benar teman seperjuangan yang visi misinya lebih jauh, mau sehidup sesurga dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari saya dari sisi perempuannya ya, Iya betul. Kita fokus aja gitu ya, fokus menata diri aja dulu gitu. Jangan sampai terpengaruhi sama omongan-omongan laki-laki yang nggak pasti. Sudah di PHP-in apa gimana ini tuh? Enggak, maksudnya kadang kalau misalnya ada laki-laki yang udah serius, tapi kadang perempuannya yang nggak apa sih, kayak masih nggak menyambut gitu, malah masih pilih-pilih gitu. Sedangkan misalnya ada laki-laki yang belum serius ditanggepin gitu misalnya gitu ya. Jadi sekarang mah pesannya untuk perempuan umumnya gitu, fokus dulu menata diri. Kalau misalnya udah ada laki-laki yang memang dia sungguh-sungguh menyampaikan niatnya dan memang benar-benar mau menghalalkan dia gitu, jangan ditunda-tunda lagi sih gitu. Di samping ya, di samping juga pastinya tentunya melibatkan Allah juga. Masya Allah. Itu yang paling penting sih. Oke, terima kasih banyak, Masya Allah. Semoga lancar, dakwahnya semakin kuat, semakin berkah. Nanti di perjalanan dibersamai anak-anak yang lainnya. Makin buka jalan dakwah lagi kan, regenerasi lagi gitu kan. Terima kasih untuk waktunya. Semoga sehat-sehat dan sampai ketemu lagi, insya Allah.